Sebelum melanjutkan pembahasan kami di Sapa Pagi, Saudara, untuk Anda kami sampaikan bahwa voting kemungkinan akan menjadi opsi dalam rapat paripurna DPR RI untuk membahas 5 isu RUU Pemilu, yakni ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, ambang batas parlemen, alokasi kursi per dapil, sistem pemilu, dan juga metode konversi suara. Dan berikut adalah peta dukungan dari parpol atau fraksi-fraksi yang ada di dalam DPR untuk rancangan undang-undang pemilu. Ada 5 partai, diantaranya PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, dan P3 yang tampaknya akan lebih memilih paket A atau paket pro pemerintah dengan ambang batas parlemen 4%, ambang batas pencalonan presiden 20% atau kursi 25% suara. Sedangkan PKB tampaknya akan memilih paket B, yakni dengan ambang batas pencalonan presiden 20% kursi atau 25% suara untuk sistem pemilu terbuka, sebaran kursi per daerah pemilihan 3 hingga 8, dan metode konversi suara Sandlake murni. Partai PAN tampaknya akan lebih memilih paket C, yaitu ambang batas pencalonan presiden hingga 0%, ambang batas parlemen 3,5 atau 4%, sistem pemilunya terbuka, sebaran kursi per daerah pemilihan 3 hingga 10, dan metode konversi suara kuota hari. Sedangkan ada 3 partai yang belum memutuskan, yaitu PKS, Gerindra, dan Demokrat, yang kemudian menjadi kubu dikatakan berlawanan dengan kubu yang pro pemerintah. Nah, inilah yang kemudian akan kita sambung. Tadi sebelum jeda, Mas Gun tampaknya kalau kemudian dilihat sebagai orang yang netral, harusnya memang melihat kepada Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa 2019 serentak legislatif dan presiden, ya acuannya kan nggak ada, jadi 0%. Untuk ini? Perdebatan atau pendapat yang disampaikan oleh Kang Gun-Gun tadi kan muncul juga ketika pembahasan pansus. Karena di pansus itu bukan hanya terjadi pembahasan kemitraan antara DPR dengan pemerintah, tapi juga kita mengundang pakar-pakar. Jadi kawan-kawan di pansus itu sudah sedemikian rupa melakukan pendalaman atas pendapat-pendapat pakar, tapi tentu bahwa undang-undang itu dalam rangka menjamin kepastian hukum tentu harus diputuskan. Dan masing-masing ada argumentasinya. Apa yang disampaikan oleh Kang Gun-Gun tentu adalah argumentasi yang baik. Dan kemudian juga kami dari fraksi pemerintah juga memandang bahwa angka 20% itu atau 25% suara sah itu adalah juga dalam memperkuat legitimasi seorang pemimpin. Jadi legitimasi seorang pemimpin, legitimasi ini alasan politik, kenapa kemudian tetap dipertahankan menurut harus muncul kuat sejak dia mencalonkan. Jadi benar-benar diusung oleh sebuah kekuatan yang besar. Dan tentu baru pada tahap keduanya akan melihat bagaimana legitimasi itu semakin dikuatkan oleh pilihan publik. Jadi ada pilihan partai, kemudian ada pilihan publik. Nah, ini kan harus kita siapkan sejak awal. Memang ada problem atau ada pertanyaan. Ini basis suara pemilu 2014 digunakan 2 kali. Ya ini karena memang pertama kali kita melakukan pemilu serentak antara presiden dan legislatif. Ini anomali lah begitu. Di tahap tahun ini mungkin ini ada masalah karena ini pertama kali pengalaman. Tahan di situ ya Kang Dadang. Mas Gun-Gun? Ya, Kang Dadang tadi bicara soal legitimasi. Kalau kita bicara konteks konstelasi Indonesia, Mas Bayu tahu persis bagaimana pembentukan pemerintahan itu dibentuk. Proses koalisi di Indonesia itu selain polanya koopsi, itu seringkali berjalan 2 tahap. Tahap pertama adalah proses kandidasi, partai-partai berkoalisi, mencalonkan siapa. Kemudian tahap kedua, biasanya tahap pembentukan pemerintahan. Dan biasanya dalam konteks itu konfigurasinya bisa berbeda dengan konstelasi pada saat proses kandidasi. Memang dalam konteks penguatan presidensial yang paling bagus itu adalah koalisi jauh-jauh hari. Artinya pembentukan koalisi yang juga sama-sama membentuk pemerintahan. Tetapi itu pun kan terjadi pada era Pak Jokowi ketika proses kandidasi, kemudian membentuk pemerintahan dan setelah 1 tahun pemerintahan konstelasinya berbeda dengan masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sehingga Golkar dan PAN yang asalnya di kubu berbeda itu menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi sebenarnya kalau kemudian proses kandidasi didukung taruhlah misalnya oleh 3-4 partai, bisa saja proses pembentukan pemerintahannya, koalisinya juga berbeda. Ini yang seringkali terjadi di Indonesia. Artinya kalau kita bicara konfigurasi itu sangat mungkin berubah. Cair dan cair bisa saja itu yang disebut dan pola koopsi atau seringkali gonta-ganti pasangan. Nah, kemudian yang kedua soal basis material tadi.
Kang Dadang, bahwa pemilu 2014 ketika dipakai 2 kali, itu menurut saya bukan hanya soal karena ini adalah pemilu yang kali pertama. Tetapi jelas melihat aspek substantifnya, ini yang kemudian menjadi persoalan. Jadi basis jumlah pemilihnya beda. Karena pasti dapil-dapil ada pemilih baru di situ, ya kan? Kemudian ada konfigurasi atau konstelasi yang berbeda, termasuk juga menurut saya di 2019. Jadi ketika basis material 2014 dipakai 2019, itulah yang kemudian tidak match. Ya, oke. Persoalan saya memahami posisi Partai Hanura dan juga partai-partai pendukung pemerintah bahwa ada keinginan atau opsi dari pemerintah ingin 20%. Sehingga kemudian membutuhkan soliditas suara partai yang kemudian menjadi bagian dari pemerintah. Ini namanya agenda politik. Ya. Ini hal lain nih, agenda politik strateginya adalah pada outcomes yang kemudian didapat sesuai dengan perencanaan strategisnya. Sementara aspek substansi konstitusionalitas itulah yang kemudian jadi problem. Yang sekarang kemudian dilihat dari luar ya. Saya mau sedikit juga ke Pak Pratman dari Gerindra yang masih di line telepon. Pak Pratman masih mendengarkan ya tadi? Iya, saya sependapat dengan Mas Gunggun ya. Iya, saya yakin tuh Bapak senang ya. Gimana, Mas Gunggun ditarik saja ke Gerindra atau gimana? Jangan. Nah, jadi memang, tapi perdebatan kita itu ada 2 hal yang harus dibedakan. Mana aspek konstitusionalnya dan mana yang merupakan agenda politik praktis. Dan dari awal pembahasan kita, kan saya dari awal ikut terus dalam pembahasan pansus itu. Memang dari awal pemerintah itu sudah menyatakan bahwa tidak mungkin jadi undang-undang ini kalau kemudian tidak 20 atau 25% suara. Dan bahkan pemerintah mengancam untuk mengeluarkan Perpu kalau kemudian DPR itu DPR kemudian gagal mengesahkan undang-undang ini. Artinya dari awal kita sudah tahu agenda pemerintah kemana. Itulah yang terjadi dalam perdebatan itu. Tetapi ada hal yang menarik yang perlu kita soroti dalam perkara ini. Yang pertama adalah bagaimana mungkin kita membuat sebuah undang-undang yang pada akhirnya nanti ini bisa berpengaruh besar terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini kan kemungkinan karena ini perdebatan konstitusional, karena ini merampas hak-hak partai yang diamanatkan oleh konstitusi kita. Kalau hari ini kita paripurnakan, maka yakin dan percaya pasti akan lahir gugatan di Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kalau kemudian putusan Mahkamah Konstitusi menganulir norma yang kita sepakati hari ini, apakah tidak akan mengganggu tahapan pelaksanaan baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden? Kalau itu berpengaruh, artinya dari awal DPR menyadari bahwa ini bisa mengganggu proses politik kita. Nah, ini daripada menimbulkan perdebatan, kita mengajak, ayo kita bersama-sama berilah partai politik kesempatan yang sama kepada seluruh partai politik. Itu yang menjadi concern kita. Dan yang terakhir, saya ingin menyatakan bahwa kan ada niat dari baik pemerintah maupun siapa saja untuk mengengkangi hak-hak politik dari partai-partai termasuk kepada partai-partai yang baru. Kenapa sih harus takut kepada kalau kemudian apa salahnya kalau Pak Yusril mencalonkan, Pak Haritanu selaku Ketua Perindo mencalonkan. Kan lebih bagus, lebih banyak calon. Kita berharap partainya Pak Dadang, Pak Hanura juga ada calon presidennya. Kan lebih bagus kan? Sehingga muncul tokoh-tokoh yang hanya itu-itu saja. Sehingga masyarakat punya pilihan yang banyak. Nah, itu konsen kita di fraksi Partai Gerindra, Pak. Baik, Pak Pratman. Saya langsung ke Bang Dadang. Anda ada 2 pendapat yang sudah Anda harus jawab. Ya, jadi begini. Tidak boleh terlalu takut misalnya dengan kita memutuskan hari ini opsi A, kemudian muncul gugatan di MK. Itu kan biasa. Ini ruang yang diberikan oleh konstitusi dan itulah memang tugas Mahkamah Konstitusi untuk melakukan menerima gugatan dan kemudian menilai apakah undang-undang ini bertabrakan dengan konstitusi atau tidak. Walaupun kami berkeyakinan dengan sepenuh hati, keyakinan bahwa ini tidak ada persoalan konstitusi. Nah, mengenai tahapan, ini kan kita punya penyelenggara pemilu KPU yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar. Dan kapan pelaksanaan pemilu itu KPU. Nanti KPU yang menentukan dalam peraturan-peraturan KPU itu. Jadi saya kira tahapan-tahapan ini tidak akan terganggu dengan keputusan hari. Justru
kita harus memutuskan apapun yang terjadi pada paripurna pagi hari ini. Pagi Tidak hari boleh kemudian kita tunda-tunda lagi, yang itu justru akan menghambat tahapan-tahapan berikutnya. Oke. Tapi kalau kita putuskan hari ini, kalau yang tidak setuju silakan gugat di MK, dan nanti KPU akan melanjutkan penjabaran dari undang-undang ini. Pak, Sederhana begitu. Iya, udah pas nih jadi kubunya pro pemerintah sebagai jubir karena selalu punya jawaban. Jadi kita tunggu saja di rapat paripurna. Tapi saya sedikit ke Pak Pratman sebelum kemudian kita tutup. Pak, saya fokus apa yang akan terjadi hari ini. Kalau kemudian voting dengan sebagai komentator begitu atau analisa pertandingan sebelum pertandingannya nanti, kemungkinan akan kalah. Kalau iya kalah, apa sih yang akan dilakukan? Singkat padat, Pak Pratman. Kita sekali lagi bukan soal menang kalah ya. Dari awal pembahasan kita tidak pernah terlalu concern soal menang kalah. Ini perdebatan konstitusional dan ini kepentingan buat bangsa ini. 250 juta, kemudian harus dibatasi soal pemimpin 10-20 orang yang muncul. Menurut saya itu suatu hal yang mengingkari pelaksanaan hak-hak demokrasi yang dimiliki oleh warga negara kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, saya tidak pernah berpikir, termasuk fraksi Partai Gerindra, tidak pernah berpikir soal hasil menang kalahnya. Pak Prabowo cuma concern, tidak boleh merampas hak-hak partai politik yang lain dalam rangka peningkatan proses demokrasi kita di Indonesia. Ya, oke. Baik, Pak Pratman, terima kasih dari Gerindra sudah bergabung dan memberikan apa yang terjadi di belakang layar untuk RUU Pemilu ini. Saya ke Mas Gun. Ya. Analisa Anda mengenai ini dan concern-concern Anda tadi tentu sebenarnya juga diterima oleh Kang Dadang dan teman-teman di DPR. Tapi bagaimana kemudian kita bisa percaya pada RUU Pemilu ini nanti kalaupun hasilnya voting? Jadi gini, memang RUU Pemilu harus diselesaikan hari ini, voting, hasilnya kalau bisa apapun. Jangan mundur dan mentok sampai tanggal 28. Karena ini akan membuat ketidakpastian dan proses politiknya makin tidak karu-karuan. Apapun hasilnya, tentu publik akan melihat, mendengar hari ini, dan siapa yang tidak setuju akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu jalan hukumnya ya. Tetapi juga argumennya juga harus jelas bahwa baik 20 menurut saya atau 0% itu bukan menjegal siapa-siapa. Saya termasuk yang tidak sepakat bahwa ketika misalnya 20% itu juga argumennya karena untuk menjegal, hanya untuk menjadikan satu kandidat. Karena dengan konfigurasi 0% pun Mas Bayu, itu sebenarnya itu bisa lebih, dengan 20% pun itu bisa lebih dari satu kandidat. Kemungkinan bisa menjadi head to head. Dengan 0% pun menurut saya Kang Dadang itu juga kemungkinan masih bisa 4 atau 5 pasang. Jangan terlalu khawatir juga ketika 0% misalnya kandidatnya akan sangat banyak. Menurut saya berdasarkan konstelasi hitung-hitungan kita dengan simulasi-simulasi itu bisa 4 atau hanya 5, maksimum 5 pasang. Kita berkaca dari 2004 dulu dengan konfigurasi 22 partai itu 5 pasang calon presiden dan wakil presiden. Jadi jangan juga terlalu khawatir bicara orang. Sekarang yang paling kita khawatirkan adalah bicara konstitusional atau tidak gitu. Sedikit satu lagi, bagi masyarakat yang kemudian mendengarkan ini, ya ini perdebatan yang menarik untuk kemudian diikuti dan kita lihat bagaimana konstelasinya. Sebetulnya kalau saya sebagai mewakili masyarakat, ini sebetulnya benar nggak Mas Gun? Dan Anda sedikit juga sebagai penutup. Ini tawar-menawar yang menarik bagi partai politik di 2019, dapat kursi menteri atau enggak dan lain-lain. Kalau masyarakat kan sebenarnya apapun sistemnya nanti mereka akan ikuti. Mas Gun? Ya, saya setuju bahwa yang paling penting bagi publik itu sebenarnya bonum komunnya, kepentingan publiknya. Bahwa undang-undang pemilu persis seperti Mas Bayu bilang ini untuk siapa. Kalau hanya bicara jangka pendek, temporer, misalnya soal bagaimana kandidasi, itu kan instrumentalistik. Sementara hal yang substansialnya diabaikan. Pemilu adalah bukan hanya semata-mata sirkulasi elitnya yang bersifat interdependence, punya pengaruh pada banyak hal, tetapi juga bagaimana aspek konstitusi dihormati, kemudian kemanfaatan dari undang-undang yang dibentuk atau disahkan. Kalau kemudian tidak bermanfaat, lantas untuk apa? Oke, ini anggaplah titipan kita semua kepada Kang Dadang dan kawan-kawan di DPR. Sedikit dari Anda. Jadi tentu bagi masyarakat sederhana harapan-harapannya. Bagaimana dengan sistem pemilu, apapun jelimetnya itu opsi-opsi, bagi masyarakat yang penting nanti pemilu ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang kredibel, yang tahu apa yang masyarakat harapkan dan butuhkan. Itu yang penting bagi masyarakat. Gitu ya. Jadi hentikanlah perdebatan ini, kita selesaikan paripurna hari ini, dan kalaupun ada perdebatan hukum kita selesaikan di MK, dan mari kita berebut hati masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih banyak Kang Dadang.
Mas Gun, terima kasih. Kita ketemu lagi dan kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi hari ini di DPR atau paripurna untuk RUU Pemilu. Nah, itu tadi sudah pembahasan kita mengenai RUU Pemilu yang akan dibahas di paripurna DPR hari ini dengan kemungkinan voting yang akan